Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu pengurus mushola Al-Ikhlas yang tak dapat saya sebutkan gelar jabatan masing-masing, ibu-ibu, majelis taklim, rekan-rekan remaja, anak-anak kita yang kita banggakan dan kita cintai. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Selanjutnya selawat juga salam Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Selawat salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu-cucunya, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu Allah berbahagia, sebelum kita dihidangkan kue-kue yang telah disiapkan oleh ibu, kita ngaji sebentar berenang. Bapak Ibu berbahagia, setidaknya ada dua hal yang ingin kita diskusikan malam hari ini. Mengapa ada budaya halal bihalal ini? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus saling memaafkan? Ibu bapak Allah berbahagia, acara halal bihalal, ada nuzul Quran, kemarin ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, dan peringatan hari-hari besar Islam ini sebenarnya adalah budaya keagamaan. Jadi ini bukan syariat yang harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan berdosa. Ini penting mindset. Kalau budaya berarti itu sebuah karya cipta kita. Yang memang budaya ini tidak ada dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tak ada apa buat? Kan itu pertanyaannya. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan ini penting untuk kita clearkan. Karena di luar sana kadang Bapak Ibu ditanya orang, apa acara jadi ngalah musola? Halal bihalal, ada halal bihalal dulu dalam maksud. Ini pertanyaan ini. Itu kata Bapak Ibu entah, itu dia kan? Entah. Atau mana ada? Yang telah dicontohkan Nabi saja kadang tak bisa kita kerjakan, apalagi dibuat-buat yang dapat. Ini nih logika ini yang kadang kalau Bapak Ibu tidak siap untuk menjawabnya, akhirnya ini kehabisan kata-kata. Sebab itu Imam Syafi'i berkata, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu mesti harus ada sebelum kita berbuat sesuatu. Ilmu itu yang akan membuat kita yakin dan percaya diri melakukan apapun yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Baik, kita mulai dengan tanggapan kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa kalau ta'adu dibuat Nabi itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu
sesat. Dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu kaidah yang dipakai. Kalau diterapkan kepada kegiatan halal bihalal, maka ini juga baru, lalu ini adalah sesat dan sesat akan masuk neraka. Yang sesat pertama itu Pak Haji, ini Pak Haji bukan benar. Ya. Yang kedua itu Pak RW, nah Pak RW menyetujui. Dan ketiga jemaah yang komplek ambo, yang paling dalam merokok itu tuh ambo, kurang yang keras. Nah ini yang ingin kita ukur. Kalau kaidah ini kita pakai secara umum ini berbahaya. Karena banyak yang tak dibuat Nabi lalu hari ini dibuat. Di zaman Nabi masjid itu lantai tanah. Hari ini Nagranit namanya, kalau dia pakai keramik, Nagranit kok. Jangan kan pakai sejadah, granit itu tak ada. Keramik dulu namanya tak ada. Sebelum keramik itu dulu apa namanya ubin, ubin dulu namanya. Ya, marmar. Ubin itu pak, ubin. Zaman Nabi dinding ini ya pelpak-pelpak rumah aja. Atap itu daun rumah. Sehingga ada sahabat Nabi yang sujud lalu dihapusnya. Kan caranya. Kata Nabi nggak usah dihapus, biar aja. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi membuat masjid seperti ini, musola yang dalam beton dan kita buatkan AC ini supaya lebih nyaman. Ini bid'ah semua, Pak. Ya, akan bahaya kan. Makanya ini disebut budaya. Yang namanya budaya itu adalah rasa cipta karya manusia. Karena kita ini berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu tak punya budaya, dari dulu coba itu dia, Pak. Tidak pernah ayam itu celana jin gitu, tidak ada celana cinos gitu, ini tidak ada. Karena yang gitu aja, pakai bulu dah selesai. Ayam dari dulu kawin macam itu. Kalau manusia ini tetap ada budaya, nikahnya kadang ada dari dulu pakai hidangan, sekarang prasmanan. Itu budaya yang terus menyesuaikan dengan keadaan. Dan itu tidak akan membuat kita sesat lalu masuk neraka. Karena esensi yang tak boleh dirubah dalam syariat pernikahan, misalnya kita mesti menikah laki-laki perempuan, jangan dirubah perempuan laki-laki. Ini baru nyala. Masjid ini esensinya tempat ibadah, semakin baik semakin bagus. Karena itu Nabi memberi kita motivasi, masjidnya harus lebih baik dari rumah kita. Man bana masjidalillah kama hasil fatah au asra banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau membangun rumah Allah ini semakin baik, semakin baik, semakin baik, walaupun sumbangsihnya itu hanyalah semacam tempat burung bertelur atau lebih kecil sedikit dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan apresiasi itu, membangunkan kita rumah kelak di surga. Zaman Nabi dulu sekolah nggak ada pakai strata, semuanya mengaji duduk di buku Nabi. Nabi kasih kajian, nggak ada pakai meja. Nabi itu pakai mimbar ya. Kalau pakai meja lain apa? Kan banyak yang jadi Nabi itu duduk di mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangga ya. Bapak-bapak yang pergi ke Masjid Nabawi haji tahun lalu. Di tangga itulah Nabi duduk memberikan khutbah atau ceramah. Tidak ada pengeras suara, ya kan? Sekarang orang belajar itu pakai strata, mulai dari SD yang kita sebut, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini semuanya distratakan, dibagi ijazah. Untuk masuk pekerjaan harus ada stratifikasinya. Ini harus tamat SMP, tamat SMA, tamat S1,
1, 2, 3. Ini kan bid'ah semua nih. Kalau kaidah ini dipakai, Islam itu menjadi saklek, ribet. Islam tidak maju. Nah, ini yang harus kita diskusikan. Dan agama kita ini tidak menolak budaya-budaya yang datang dari luar. Yang tidak boleh dicampur aduk itu adalah akidah kita dalam menyembah Allah. Itu karena itu ibadah itu dibagi dua oleh para ulama. Ada namanya ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Mahdoh itu yang tidak boleh masuk intervensi akal kita. Dia begitu aja, tidak ada akal. Contoh, yang mahdoh itu sholat kita 5 kali sehari semalam. Ini tidak bisa diubah. Yang bisa itu cuma bisa dijamak, bisa dikosor. Tetap 5 waktu sholatnya. Sholat itu tetap 5. Apalagi yang mahdoh, misalnya puasa tidak bisa diganti di bulan Rajab. Puasa harus Ramadan. Bulan Ramadan itu musim panen, kalau bisa lebih payah gitu. Kita adalah musim ke bulan Rajab atau bulan Sya'ban atau Zulhijjah. Tidak bisa, tidak ditentukan. Ini mahdoh dah baku, tidak ada intervensi akal di sini. Ibu-ibu nih kalau dicerai oleh suaminya, tidak boleh kawin langsung dengan laki-laki lain. Harus menjalani namanya masa iddah. Untuk apa menjalani masa iddah ini? Di antara hikmahnya oleh para ulama untuk menengok rahim ini bersih atau tidak dari janin suaminya yang pertama. Kan itu hikmahnya. Bahkan tahu ibu ini hamil dari suami yang pertama, kalau dia langsung kawin, nanti tidak jelas nih anak suami kemarin dan suami yang sekarang. Tetapi hari ini kan bisa dicek Pak, rahim perempuan ini berisi atau tidak, kan bisa di USG. Betul nggak Bro? Bisa ditengok gitu, ada alat nampak kosong atau berisi perut ibu di layar. Akankah ketika bisa ditengok itu idah tak perlu dilaksanakan? Oh tidak, idah tetap bisa dilaksanakan. Ini mahdoh. Nah, ada yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Di sini masuklah kreasi dan pikiran akal manusia. Pergi haji dulu orang berjalan berkudo beruntung, kini pakai pesawat. Yang penting nyampe. Itu Ka'bah itu sudah direnovasi dari bentuk aslinya. Masjid itu sudah lama. Itu ada kreasi budaya manusia. Bahkan Al-Quran itu di zaman Nabi tidak ada. Al-Quran dalam bentuk mushaf tidak ada zaman Nabi. Di zaman Nabi itu ditulis di pelepah rumah, di batu-batu, di tulang-tulang. Yang sisa itu dihafal oleh para sahabat. Jadi orang yang sengaja membaca mushaf bid'ah, karena di zaman Nabi itu dihafal. Kan kaya enggak? Jadi kaidah tadi itu tidak serta-merta begitu dilaksanakan. Nah, karena itu kita harus punya ilmu dan tidak mudah diserap orang. Nah, budaya luar itu Islam tidak menolak mentah-mentah. Kalau budaya itu baik, terima aja. Suatu ketika datanglah salah seorang sahabat, ya. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi ini nama kampungnya, Persia. Jadi kalau Arif ini apa kira-kira mengikut kampungnya, atau Al-Tawuki, ya, atau Al-Qotawi, dia maknya dari situ, ya. Atau ayahnya orang Tridari, Al-Tridari, dinisbahkan ke kampung. Salman Al-Farisi, Al-Farisi Persia, dia orang Persia. Orang Persia itu menyembah api. Jadi orang kafir itu menyembah api, tapi Salman masuk Islam.
akan ada sebuah rencana peperangan, datanglah Salman itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Salman, sudah ada tak firman Allah turun ke engkau bagaimana cara perperangan kita besok? Jadi tanya oleh Salman ke Rasul, kata Nabi belum ada lagi mana? Nah, Salman itu bagaimana? Kita kan gitu ya. Supriyadi namanya dipanggil di kan, Tungiem dipanggil Iem. Kalau Salman dipanggil Man, belum ada lagi Man. Ini nggak begitu ya. Kalau lu nado ya Rasulullah, aku mengusullah kata Salman. Apa tuh? Di kampung Ambo Persia itu orang kalau perang itu buat parit, dikelilingi kampung itu dengan parit. Dalam sejarah parit itu macam-macam, ada yang ukurnya katanya ukurannya 4 kali 5, jadi buka nyampe dalamnya 5 meter. Macam-macam, ada yang mengatakan 7 kali 7, macam-macam dalam sejarah disebutkan. Jadi untuk apa parit ini? Dikeliling kalau kita perang di situ, dikeliling pun buat parit. Sehingga ketika musuh datang menyerang ke kampung kita, itu kan daerah Arab itu kan dia datar ya. Jadi tidak nampak parit itu dari jauh, karena datar gitu. Akhirnya mereka laju-laju ingin menyerang ke pasukan Nabi. Aduh, udah masuk parit. Wah, tinggal kita tuju aja ya. Itu cara ya. Jadi katanya orang Persia itu perang Rasul. Macam mana sekarang perang ini kita buat ke parit supaya orang kafir itu nanti masuk ke parit itu tinggal ke bantai dia. Aku jawab Nabi, mantap teman. Akhirnya jadi tidak perang. Jadi namanya perang Khandaq, perang parit. Nabi kan tak cakap mereka usaha di mana tadi? Tuh krojo orang kafir mah. Kan gitu kata Nabi. Diterima oleh Nabi. Padahal itu krojo siapa? Krojo orang kafir itu krojo penyembah api itu. Diterima oleh Nabi. Jadi tidak semua budaya luar itu ditolak, tidak. Jadi ada lagi hadis yang selalu digunakan mantasabbaha minal qaum, siapa yang menyerupai suatu kaum bahwa minhum maka dia sama dengan mereka. Oh bahaya juga. Sebab baju apa nama mereka? Baju koko kan? Koko itu baju apa? Baju Cino, apa baju apa kongkong? Ibu-ibu kan setiap rayo berikan suami baju apa? Baju koko. Berarti baju siapa? Cino. Artinya ya. Tapi kita tak pede ke masjid kalau tak pakai baju koko. Aku balik ke siang, kampung orang rumah aku, rumah ibu itu dompet musuh. Ibu sampai di rumah itu orang azan. Langsung ambil peci datang ke masjid, pakai baju meja dengan pendek, pakai kain, pakai celana, pakai sarung, sampai di masjid kamu ketemu Ustaz tanpa aku baju pendek, celana bisa jadi imam. Tidak boleh jadi imam di kampung celana apa? Harus pakai baju koko, pakai sarung. Padahal baju koko itu siapa? Baju Cina, udah pakai koko. Jadi duluan sampai kongkong itu pakai baju itu awalnya. Tapi kita nggak baju itu dia soalnya. Iko apa pakai peci haji, Pak Haji pakai peci. Manu duluan paus pakai peci haji dengan orang Islam. Ya kan? Paus pakai peci kan? Itu sih konsepnya enak. Tapi kan sama bentuknya. Manu menjadi Pak. Jadi tasya tahiyo menyerupai awak, tawak menyerupai naga. Sementara kawan-kawan ini yang sibuk-sibuk mantasabah harut pakai peci haji saja. Semua orang paus itu juga. Jadi agama ini jangan kita ribetkan, jangan kita sempitkan dengan akal kita yang kecil. Ini tentang budaya. Sebab itu budaya luaran ke agama kita ini banyak yang berada di tempat-tempat ibadah kita banyak. Di RT itu ada kubah ini.
Tapi kubah ini. ya. Oh iya, pokoknya ada kubah bule itu kan. Kubah itu asalnya dari Roma. Roma itu pusat agama apa? Agama Katolik. Jadi kubah itu dari situ asal. Kini kubah itu ada di kepala Masjid Nabawi. Di zaman Nabi nak ada kubah itu lepak rumah aja. Kini di kepala Masjid Nabawi itu ada kubah. Kalau di Masjid Haram Mekah makin banyak kubah. Aku baru pulang dari Medan. Kebetulan ada acara keluarga di Spiro, akhirnya berunding-unding sampai ke Toba, sampai ke Medan. Aku touring pakai mobil, di sepanjang jalan itu banyak saya nampak gereja-gereja. Lebih banyak lah pada di kampung awak aku nampak model-model gereja. Rupanya gereja itu sama bentuknya macam ni. Pakai apa-apa? Itulah minimalis musola gitu kan. Kalau yang asli kan yang model kubah itu begitu. Gereja itu begitu juga. Ayo macam kubah. Kalau dinding-dindingnya kok, jendela-jendela itu pintu-pintu model itu kok. Kalau kita nak nampak salib itu semayang asal itu sudah. Anu tapi duduk kok ya kan. Tapi ini ada pukul itu salib itu menandakan ini bukan itu. Jadi sama budaya itu ada kesamaan. Ada menara di setiap masjid musola ada menara. Menara itu asal katanya nar, artinya api. Dan itu juga bermula dari budaya orang Persia. Orang Persia tadi kan menyembah api. Jadi api itu mereka tinggikan sebagai simbol Tuhan yang mereka sembah. Akhirnya dengan perkembangan zaman, menara-menara ini kadang dijadikan tempat penunjuk arah atau tempat. Maka dia kadang ada mercusuar di tengah lautan untuk menunjukkan arah. Pelaut kadang kan nggak tahu kemana. Aku ada itu utaranya, itu selatannya. Sekarang di masjid-masjid musola-musola ada menara. Padahal menara asalnya dari Rusia api. Dan juga di gereja-gereja ada menara. Di Pekanbaru ini gereja yang besar misalnya berseberangan dengan Masjid An-Nur. Jalan Mustika sebelah Angtua cuma ada menara. Kalau kita gambar bulan bintang, mungkin di situ sound system, orang itu di situ letaknya ya salib dan mungkin lonceng itu. Jadi ini penting untuk kita kaji agar kita nggak sakit. Berhentilah melibatkan masalah-masalahnya. Dan kita tidak boleh mandi. Jadi peringatan nuzul Quran, halal bihalal, maulid Nabi, Isra Mi'raj ini adalah budaya. Isi di dalam budaya ini ya taklim. Ya, kita sekarang kan ngaji, ya belajar tentang agama ini. Kita bahas Al-Quran, kita bahas hadis, pendapat ulama, budaya isinya taklim. Menyemangati mengapa nanti kita mesti bersilaturahim. Mengapa kita harus saling memaafkan? Ini esensi dari halal bihalal. Nah, Bapak Ibu hamba yang berbahagia, terjawab sudah satu poin. Jadi halal bihalal ini sejatinya adalah budaya keislaman masyarakat saya. Ini jadi baik. Kenapa baik? Karena isinya baik. Kenapa baik? Dari tadi Pak Haji menyampaikan sambutan, menyebutkan progres pembangunan, mengajak jemaah dengan kendor. Kemarin Ramadan kita ramai sekarang masa kendor. Pak RW menyampaikan dana-dana yang telah dapat segini sebagai bentuk transparansi penggunaan dana. Dana ini tak ada yang kita korup misalnya ini jangan lebar jemaah curiga-curiga kan. Nah, jadi dana ini telah digunakan untuk ini dan sekarang pembangunan akan diteruskan ke pagar.
Di musola kita ini dah luar biasa kerennya. Ukuran yang kecil ini AC-nya ada 5. Kalau orang punya penyakit corona bisa di musola. Tahu ya Bapak Ibu penyakit corona mengaretek badan itu harus orang sehat bisa di dalam musola. Nah Bapak Ibu informasinya hebat masjid kita ini bersih, ya kan? Dulu ke merah bibir kan? Nah gaya orangnya bisa kan? Ini luar biasa. Kita tebarkan kegiatan ini keluar, ternyata nampaklah roh dan semangat siar agama dari musola kita ini. Ini semuanya adalah yuzhiru ala din kulli, agama yang harus kita nampakkan. Ini kita sekarang sedang menampakkan. Medsos ini kita manfaatkan untuk menengokkan kepada orang-orang sekarang di kampung kita ini ada kegiatan taklim. Di mana letak salahnya? Apa yang membuat kita harus masuk rokok gara-gara itu? Tidak ada semuanya baik. Jadi cantolan kegiatan ini adalah pertama taklim. Taklim itu diperintahkan Nabi. Karena menuntut ilmu itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kita ini akan menjadi pecundang dunia ini. Ad-dunya mal'unah, dunia ini melaknat kita. Yang bisa lepas dari laknatnya dunia ini dua. Zikrullah dan yang kedua aliman atau muta'alliman, orang yang mau belajar. Ini kita ingin membebaskan diri kita dari laknat di dunia ini. Kalau kita tidak ngerti ilmu, maka kita akan dipecundang yang dunia. Baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus saling memaafkan? Nih, sebelum Ramadan kemarin kita adalah kegiatan yang Ramadan. Isinya maaf juga kan? Selesai Ramadan halal bihalal, ceritanya maafkan juga. Ngapain kita harus selalu memaafkan? Ini pertanyaannya. Sebab kita harus saling memaafkan adalah kita butuh ampunan Allah. Jadi begini, Allah itu mengajak kita masuk surga. Tengok Al-Baqarah 221. Wallahu yad'u ila jannah. Allah itu pengen memasukkan kita semua ke surga. Bagaimana cara Allah memasukkan kita ke surga? Wal maghfiratu bihi. Allah ampuni setiap hilaf saja. Jadi kita boleh masuk surga bukan karena hebatnya amal ibadah kita, tetapi karena ampunan Allah. Ibadah kita ini kualitasnya rendah. Recehnya ibadah kita ini. Kita ini kalau bersedekah tak disebut orang radio. Mana? Kalau dah berbuat baik tidak dipuji orang marah. Makanya ada orang pengurus masjid musola itu kalau lah tak jadi pengurus datang musola. Tapi bukan musola Eko ya. Nak jadi pengurus saja datang. Nampak kali tak ikhlasnya. Kalau lah tak jadi pengurus, buat musola baru ya. Buat musola baru. Bentuk perlawanan. Mengapa tak pilih aku? Nampak kali lah ini kualitas ibadah kita ini memang sangat rendah. Kalau menolong orang itu tak membalas, marah. Tahu tak bu? Cerita ke kawan-kawan. Si Anu tu Ambo tu kan tolong. Pertama ke bukan baru itu rumah bu tinggal. Kini dia lah hebatnya. Jangankan nak membalik dan tapi yang baik bulan baik itu nak ke rumah. Ambo bukan tak ikhlas bu. Ambo cerita bunyinya. Sebenarnya tak ada. Itu dia kita nih, ibadah kita tuh ya gitu. Kalau dah rajin beribadah pamer. Keluar kita dari musola nampak kan kawan-kawan duduk situ. Tak sholat jemaah lah.
Tidak Pak, tadi ada korojo seketik tanggohnya dia selesai korojo itu keterangan kalian lah pula dari panggil Allah Ta'ala nak datang kalian. Korojo itu lebih penting kan. Sampai di situ tuh betul nasihat itu Pak. Terus katanya, aku kalau sholat itu ala 7 tahun namun tidak pernah tak terima. Wah, kalau mulai mengekor sendiri kan, yang menunjukkan itu hebat. Awak kalau sholat pun tidak berjamaah, aku langsung macam-macam tak sholat. Wah, ikut tak boleh berkata, ayo tidak. Tapi dia sebenarnya ingin mengatakan dia hebat, kalian tak hebat. Bangga dengan ibadah. Begitulah kita. Kalau dah rajin tahajud, ngumpul pagi-pagi dengan kawan, ngantuk betul. Ngapa cepat bangun dari jam 2 tak ada tidur tahajud. Wah, ini pula nak berkisah ke kawan. Anaknya guys. Ya. Awak malah tahajud tu lah 5 tahun tidak diterima. Salah latih ibadah dia jam 2 itu terjatuh. Wah, itu berjalan. Begitulah memang ibadah kita itu. Ibadah-ibadah yang begini nih, mana bisa masuk surga? Tapi kan Allah pengen kita masuk surga. Yang pengen masuk surga itu Allah. Yang pengen kita masuk surga itu Allah. Lalu bagaimana caranya ibadah kita tak berkualitas? Kebaikan kita pamer. Bagaimana caranya Allah pengen juga kita masuk surga? Dari sekian banyak salah kita yang Allah ampuni. Sebab itulah begitu selesai sholat tadi, zikir pertama itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengapa istighfar? Bukankah istighfar itu sebenarnya perilaku kalau kita biasa? Ibu-ibu kemarin waktu lebaran, pas sholat Idul Fitri itu, nampak kawan wah pulang suku sampai ibu. Tapi begitu ibu tengok hitam-hitam apa? Kayaknya luntur. Maka ibu ke kawan sebelah ingin menunjukkan ke kawan itu pakai imitasi. Tapi kata kawan sebelah apa? Teringatlah ibu, astagfirullahaladzim, saya sedang membicarakan naik orang. Nah, jadi ada daerah astagfirullah. Mengapa ibu istighfar? Ingat melakukan kesalahan, bicarakan aib orang. Istighfar kita astagfirullah. Bapak-bapak ini pula sebelum raya kemarin antar ibu mungkin belanja ke pasar pusat atau belanja ke mall-mall. Sampai di mall itu nampaklah kamu yang benar pendek. Tadi kata apa? Astagfirullah kata. Astagfirullah tapi mantap begitu. Mengapa istighfar? Nampak orang-orang berdosa istighfar. Tetapi mengapa begitu selesai sholat dia beristighfar? Memangnya sholat itu berdosa? Bukan. Sholat itu tak berdosa. Sholat itu anak kunci surga. Tapi mengapa Nabi mengajarkan kita istighfar setelah sholat? Karena Allah tahu sholat kita tadi itu sebenarnya tidak fokus-fokus tadi, tidak usuk-usuk gitu. Tahu Allah. Kadang kita kompet rakaat sholat isya tadi, kompet masalah selesai dengan jalan keluar di sana. Wahai dulu ya kalau model mantap ini. Begitu selesai sholat tadi bertanya imam ke jemaah, aku tadi salah nggak Pak? Kata imam ke jemaah. Entah ada Pak. Mengapa Pak tidak tahu? Dia menghayal kok. Imam itu menghayal, makmum menghayal sama. Begitulah kualitas sholat kita. Tetapi Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tetap pengen kita masuk surga. Dia pengen juga sholat itu diterima. Bagaimana caranya? Istighfar, minta ampun. Astagfirullah ya Allah, tadi sholat kami mahayal. Astagfirullah ya Allah, tadi sholat kami tak fokus. Astagfirullah ya Allah, kami tadi sholat tak kemana muakal ya Allah. Astagfirullah. Ayolah Allah. Nah, Allah akan menembak
melebarkan ampunan-ampunan. Perlu dicatat, ampunan Allah ini baru Allah bagikan ke kita kalau kita bisa membebaskan diri dari sikap permusuhan. Allah itu fayaghfiru li jami'i khalqi, akan mengampuni setiap dosa kita, dikecualikan kepada dua, li musyrikin, orang yang masih menserikatkan Allah, dan yang kedua musyahidin, orang yang masih berbantah-bantah, maka ampunan Allah ini tak dapat. Inilah sebabnya kita perlu untuk saling memaafkan. Mengapa? Karena kita butuh ampunan. Ampunan Allah itu takkan kita peroleh kalau kita masih berbantah-bantah, tidak bertegur sapa. Karena kita pengen ampunan itulah, maka sekarang ini kita ngumpul di sini nanti saling memberi dan meminta maaf. Sebab nak datang ke rumah masing-masing, kadang awak ada waktu kawan dulu tak rumah, kawan di rumah waktu taman malam. Jadi mengakomodir ini dikumpulkan lagi supaya mudah untuk kumpul itu dibawa makanan. Pokoknya makanan tadi ada. Apa sebab setiap mengumpulkan makanan untuk memudahkan kita? Kita kan agak mirip-mirip semut sedikit. Ada makanan datang. Udah tak bang. Semakin matang makanan itu cepat itu datang. Kalau hanya dengan resoles saja bisa mengumpul sebanyak itu, bagaimana kalau pakai daging kambing? Itu kita apa tahu roti canggih ikan kambing kan? Itu lebih dari makan itu ada. Itu kan baru resoles mau tengok tadi kalau itu. Membuka. Dan memang makanan-makanan ini sebenarnya memberi makan orang, bersedekah itu budaya penduduk surga. Sebab itulah dalam agama kita ini sering kegiatan-kegiatan keagamaan itu dengan makan-makan. Nampaklah oleh Nabi, sahabat itu udah merah-merah kukunya, tanda orang nikah kan? Jadi di Arab itu dulu juga pakai inai merah-merah. Kita tengok lagi, nah, dah menikah merah lagi. Udah itu maksudnya, ayo ya. Kata Nabi, kalau menikah itu awin walau bisa. Kalau nikah itu ajak orang makan-makan walaupun seekor kambing. Kan makan aja orang. Jadi ibu-ibu dulu menikah dengan bapak ada makan-makan tak? Makan-makan itu sunahnya. Dapat suami bersyukur bagi orang makan. Bapak-bapak dapat istri bagi orang makan. Tak perlu bilang istri pertama, kedua atau ketiga. Makan. Pokoknya satu istri makan. Sedekah wujud rasa syukur. Terus nanti lahir anak kita akikah. Makan kan? Makan. Terus anak itu kita bersunat, makan kan? Makan. Pokoknya lah budaya memberi makan ini adalah budaya agama kita. Sebab itu Allah sebutkan tanda pengisi surga itu setidaknya ada 4. Satu, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Orangnya suka memberi baik ketika lapang ataupun sepi. Jadi orang-orang yang telah mengantarkan kue-kue dan itu insya Allah masuk surga. Yang tak mengantar tidak jelas. Jadi orang suka memberi itu budaya penduduk surga. Budaya penduduk surga, memberi. Sebab itu bapak-bapak nanti kalau di mana duduk, di mana minum, bayarkan kawan-kawan. Jangan tunggu dibayarkan. Awak bayar duluan. Karena ini perilaku penduduk surga. Ikut cerita kontraktor tadi lah. Ada tadi dia makan barang nasi pagi, wah itu ada traktir. Padahal lagi kondisinya. Begitulah ngumpul-ngumpul dengan kawan duduk ngopi-ngopi, pas waktu membayar tuh langsung sakit perut. Kok masih lagu lama sebenarnya, tapi masih ampuh kok kayak apa? Sakit perut lah ke belakang, 10 menit baru keluar. Nampak orang dan aku kan bayar. Udah nak bro, kasih banyak ya, kasih. Ada lagi gaya baru gini. Kalau ke sakit perut itu kan gaya lama, tapi masih dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu. Gaya terbarunya adalah menelpon. Duduk makan lama, kalau waktu membayarnya. Nah,
Kalau di sini kedai kopi itu keluar lah, tayo dalam bentuk tidak ada tahu. Ada itu masuk nanti harus 10-15 menit masuk. Apa ya? Udah, wajibnya loh. Udah gitu ya. Kok tahu Ustaz mau dari kok kenal udah. Tapi tak apa loh. Kita bayarkan, kita yakin membayar ini adalah tidak free. Allah akan balas, Allah akan ganti. Karena janji Allah, "Faman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Orang yang suka memberi itu hidupnya akan mudah. Orang pelit itu hidupnya akan susah. Jadi, ibu bapak ini sebabnya ada makan-makan. Jadi kita datang ini di samping ini memberi meminta maaf. Kenapa kita harus memberi dan meminta maaf? Karena ampunan Allah itu akan hilang dari kita ketika kita masih melihara rasa dendam, memupuk permusuhan. Dalam hidup ini Allah itu profesional. Kalau kita ingin tuntut balas, silakan. Orang itu jahat di kita, mau tuntut balas, silakan. Mungkin ibu-ibu antri minyak, terpijaklah kaki ibu. Jadi hukumnya dua. Pertama, ibu balas. Yang kedua, ibu maafkan. Agama ini mampu itu. Surah Al-Baqarah 287 Allah katakan, "Kutiba alaikumul qisas." Kepada kalian aku perintahkan untuk melaksanakan hukum qisas. Qisas itu kebalikan. Kalau kita membunuh, hukumnya dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, orang budak dengan budak. Al-hurru bil hurri, wal 'abdu bil 'abdi, wal unsa bil unsa. Tetapi kata Nabi, "Faman ufiya lahu." Tetapi kalau kalian mau memaafkan, maka dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah tidak kata, "Wa katabna," kami tetapkan, kami wajibkan kepada kalian bahwasanya kalian untuk menetapkan hukum qisas ini. Bagaimana itu? Kata Nabi, "An-nafs," diri dengan diri. "Innan nafsa bin nafs." Kita membunuh orang, kita dibunuh. "Wal ainu bil aini," rusak mata orang, rusak mata orang. "Wal udhunu bil udhun," rusak telinga orang, rusak telinga orang. "Was sinnu bis sinni," patah gigi orang, patah gigi orang. Ini hukum dasarnya, silakan dilanjutkan balas. Tetapi kalau kalian mau memaafkan, fa in tasaddaqa, kalau kalian mau memaafkan, melepaskan balasan tadi, fa huwa kafaratun lah, maka itu akan menjadi pengampun dosa kalian. Jadi awalnya kalau manusia standar membalas, tetapi kalau manusia baik dia akan maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu paling cinta kepada orang yang mau memaafkan. Maka ibu tadi yang ngantri minyak terpijak kaki ibu. Kata orang yang mijak, "Maaf bu ya, nggak sengaja, maaf bu ya, nggak sengaja." Apa kata ibu? "Mana kaki kau sudah?" Nah, pijak gitu. Nah, selesai lepas. Pijak di balik, pijak. Tetapi kalau ibu orang baik, katanya, "Maaf ibu, nggak apa-apa, nggak apa-apa." Nah, itu kan. Orang itu dulu berbuat jahat ke kita, ibu membalas jahat, silakan. Tetapi kalau ibu mau memaafkan, ibu adalah penduduk surga. Jadi malam ini kita ingin tuntut balas, kita maafkan. Nah, karena kita pengen masuk. Makanya kita datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tetapi memaafkan sebagai bentuk budaya kita akan masuk surga. Penutup pesan Pak Haji. Kemarin bulan Ramadan kita sudah mengisi masjid musola kita ini dengan ramai-ramai beribadah. Tanda ibadah kita itu diterima, kata Hasan Al-Basri adalah akan datang kebaikan berikutnya. Min sawabil hasanat al-hasanatu ba'daha. Pertanda kita itu memang benar-benar sudah mendapatkan kebaikan, maka akan ada kebaikan berikut yang menyusul. Puasa kemarin udah
pertanda puasa itu bermanfaat, maka kita akan rajin berpuasa setelahnya. Tetapi kalau itu puasa terakhir, itu nunggu Ramadan besok, Pak, kita ada puasa itu belum membawa kebaikan dulu. Karena itu mari kita susul yang belum puasa 6, yuk berpuasa 6. Minimal 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Atau setidaknya nanti setelah itu kita puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ayam mungkin 13, 14, 15. Kalau tidak mampu juga Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis 8 hari. Kalau tidak mampu juga Senin aja, Senin aja, Senin aja. Tidak mampu juga sekali sebulan. Tidak mampu juga sekali setahun. Dari Ramadan. Tetapi jelas harus ada kebaikan. Kemarin dah rajin sholat malam. Kita bangun tengah malam. Saya punya tips bagaimana supaya bisa tahajud tiap malam. Pertama, pegang handphone. Untuk apa? Buat alarm. Buat alarm. Setelah setidaknya pukul 4 atau setengah 4. Pukul 4 dia lah untuk pemula. Nanti dia membunyi alarm itu tidak boleh terlalu dekat dengan kita. Jauh sedikit. Kalau dekat dengan kita nanti tangan itu ngawai. Mati lah tuh, tidur balik. Kau tahu Ustaz, kamu belum tentu. Makanya supaya ini tidak kita mau mati, tidak sampai di tangan awak. Tahu nggak? Aku dari kejaran air duduk itu bro. Kembali juga lagi sudah duduk itu ada dapat tip ini kan? Dah kita matikan, berangkatlah dengan berhati kemana. Kalau pengen segar mandi langsung. Mandi subuh itu membuat tubuh kita jadi sehat. Tapi kalau pemula-pemula biasanya tidak berani mandi, banyak alasan ingin. Ya udah duduk aja. Bisa 2 rakaat jadi. Kalau belum witir, buat witir. Tetapi untuk mendapatkan witir tiap malam, caranya selesai tadi sholat isya, ba'diyah isya, buat witir. Supaya nanti kalau nggak terbangun kita sudah sholat. Bisa minimal 1 rakaat. Witir boleh 1 rakaat. Atau standarnya 3 rakaat. Jadi selesai ba'diyah isya tadi, sholat witir 1 rakaat minimal. Buat tiap malam. Nabi bertanya, kapan kalian sholat witir? Kata Nabi. Abu Bakar menjawab, aku setelah isya. Umar bin Khattab tengah malam. Yang tidak yakin bisa bangun, ya udah saya isya aja. Supaya ini berkekalan ibadah kita. Kalau ibadah ini berkekalan, ini namanya ibadah kita ini istiqomah. Walladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah, kita kan Tuhan kita Allah. Sumastaqamu, kemudian kita istiqomah, konsisten melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan ini, maka nanti ketika dia mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, kita akan didatangi malaikat. Jadi ketika kita menghadapi suratul maut kita tua, datanglah malaikat. Apa kata malaikat tadi? Mengeceknya kawan. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut dan jangan risau. Apa yang membuat ibu risau? Kalau menghadapi mati, apa yang ibu risau? Tapi anak, tapi jabatannya Pak, tapi harta. Iya itu. Iya Bu, saya datang nengok masyarakat yang sakit, lalu dia menangis. Ustaz, awak mau mati. Apa gitu Bu? Anak awak masih kete-kete. Kayak gitu. Takut meninggalkan dunia ini karena anak masih kecil-kecil. Apa yang ditakutkan nanti? Tidak ada lagi jago. Tapi itu kan? Tidak usah ibu takutkan, karena nanti kalau ibu mati yang jago lah. Kami dicari di apa penjago yang baru. Nah, saya bisa. Ya kan? Apa-apa pun tidak usah risau, tidak ada yang membiayai anak-anak. Karena ibu pada mencari yang mungkin lebih hebat berapa. Tidak usah risau. Karena itu kata malaikat ini, Allah takhafu wa la tahzan, tidak usah risau. Dunia ini akan tetap berjalan kalau kita mati. Bu, Pak, kalau kita mati setidaknya ada 4 peristiwa yang terjadi. Matilah kita anak. Beberapa jam kemudian orang-orang akan berhenti menangis. Siapapun yang mati, ibu atau bapak-bapak, aku mati, itu beberapa jam setelah kita mati, orang akan berhenti menangis. Kenapa berhenti menangis? Karena Allah banyak pelayan datang, mungkin lagi ya dia. Itu tidak pernah tuh jadi tidak tuh. Sibuklah menyambut tamu-tamu yang datang.
Sabar ya Bu, sabar ya Pak, ya Pak makasih Pak, sabar ya Bu. Ini gitu ya kan. Berhentilah dia menangis kita. Terus dia mulai sibuk menyiapkan makanan atau menyambut apa orang-orang yang datang. Malamnya kalau biasa budaya kita orang bertakziah, tak ada makanan. Sibuk. Orang enggak ada kita ada yang ngumpul. Besoknya maka orang-orang di kantor kita, di tempat kita bekerja, orang mulai merencanakan siapa pengganti awak. Kalau Pak RW yang tinggal, orang mau milih siapa tuh mengganti RW kan? Tentu orang akan dunia ini tetap berjalan karena RW nggak boleh kosong, harus ada RW baru. Iya betul tak? Kalau bapak punya menjadi pejabat, pejabat itu harus diganti karena ini roda pemerintahan berjalan. Seminggu setelah itu anak-anak kembali masuk kerja, keluarga-keluarga karena cuti habis bekerja seperti biasa. Orang-orang mulai melupakan kita seolah itu memang tak ada. Kemudian sebulan setelah itu istri awak pun lah nonton lawak aponya calon Tommy. Awak mati. Jadi akankah kita hidup ini untuk membahagiakan orang, membahagiakan anak kita? Oh tidak, karena tanpa kita mereka juga anak awak tetap bisa tertawa, tetap bisa berlari. Awak tidak ada. Jadi kita di dunia ini bukan untuk membuat mereka bahagia. Tanpa ibu, bapak angkat ya. Bajunya bergosok ya. Tanpa bapak, ibu itu makan dulu. Banyak orang ngantri nak lamar ibu kok. Jatuh apa kok mengancak lu setek. Inilah dunia. Lalu untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk menjalankan perintah Allah dan Allah tak pernah lupa. Bini awak, anak awak akan lupa, laki awak lupa. Tapi Allah tak pernah. La takunu sinatu wala naum. Dia enggak pernah tidur, dia tidak pernah ngantuk. Dia menjaga kita hidup. Ibu pernah nggak menelpon anak ibu? Lah, apa kata anak? Entar di mana ada kawannya, nanti di mana itu teleponnya, mati lah dong. Mana kurang ajar. Satu awak yang menjago ibu, kemudian tak jago kawan. Itu masih hidup kan? Lain tak keponakan kawan. Telepon awak itu tak diharapkan. Karena sengaja tak diangkat. Jadi hidup ini adalah untuk mendedikasikan diri kepada Allah SWT. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah di segala bentuk raya syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah dan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah penguasa jagat raya ini. Allahumma shalli wa sallim, semoga salawat dan salam Engkau limpahkan curahkan ala nabiyina Muhammadin, kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak cucu-cucunya, wa ashabihi ajmain, juga kepada seluruh sahabat-sahabat. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan segala bentuk kesalahan kami, wa liwalidina, itu pula kesalahan ayah mak kami, warhamhum, dan rahmatilah dan kasihilah mereka ya Allah, kama rabbana sallallahu, sebagaimana mereka telah mengasihi kami sejak kami kecil dulu. Terkhusus kepada ayah mak kami yang telah mendahului kami di alam kubur sana ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum riyadul jinan, jadikanlah kuburnya sebagai taman surga, wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran, dan jangan kau jadikan kuburnya sebagai liang dari neraka ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana minas shalihin, ya Allah, jadikan anak-anak cucu-cucu kami orang-orang saleh salihah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak cucu-cucu kami orang-orang saleh salihah. Rabbana hab lana min azwajina, jadikan pasangan hidup kami suami dan istri kami, wa dzurriyyatina, begitu pula anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, orang-orang menyenangkan mata dan pikiran kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah banyak menganiaya diri kami, wa illam taghfir lana, jika Engkau tak ampuni kami, wa tarhamna, Engkau tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk golongan hamba Engkau yang merugi. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, jangan Engkau hukum kami, Engkau jangan campakkan kami
In nasina kalau kami lupa, atau akhtana atau ketika kami melakukan kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, selamatkan hidup kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Selamatkan pula kelak hidup kami di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami Allah dari siksa neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.